Silakan maju, jangan sampai ketinggalan. Hadirin sekalian berkumpul di sini. Seperti kata pepatah, saat kamu jauh dari rumah, kamu mengandalkan orang tuamu di rumah, tetapi pada teman saat kamu di luar. Adapun keluargaku memang sedang mengalami kesulitan. Jadi, aku harap kalian yang ada di sini, jika punya uang, silakan berdonasi. Jika tidak, berikan tepuk tangan. Luar biasa, luar biasa. Mereka memberiku afrodisiak? Penipu, batu ini jelas palsu. Palsu. Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Baiklah, hadirin sekalian. Jika ada di antara kalian di sini tertarik untuk belajar seni bela, kalian bisa mencariku di perguruan seni bela diri Takdir. Bawa brosur dan dapatkan diskon 20%. Dengan uang ini, perguruan seni bela diri bisa bertahan lebih lama. Dia tampan sekali. Tolong aku. Hei, ada apa ini? Kau pingsan tepat setelah bicara. Apa kau mencoba menipuku? Kampungan, serahkan pria yang kau pegang. Dan pergi, kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku akan membela keadilan. Aku yang akan mengurus ini hari ini. Anak nakal. Dorong, kano, bagi, lautan. Pergi. Hei, bangun. Aku menyelamatkan nyawamu. Jadi seteguk airmu seharusnya tidak terlalu banyak diminta, kan? Perbuatan baik selesai. Ini, air ini tercemar. Bagaimana aku bisa berakhir dengan seorang pria? Ayo lihat, seseorang sedang bermain-main di dalam mobil. Itu mobil mewah. Orang kaya tahu saja cara bersenang-senang. Cepat, ambil foto. Bapak Leo, berhenti mengambil foto. Tidak mungkin. Jika aku difoto seperti ini, bagaimana aku bisa mencari pekerjaan? Bagaimana aku bisa menghidupkan kembali perguruan seni bela diri? Aku pinjam bajumu sebentar. Kepalaku sakit sekali. Di mana bajuku? Oh, tidak. Nah, Nina. Kamu tidak kembali semalam. Di mana kamu bermain-main? Aku. Chloe. Mengapa kamu membuat sekolah seni bela diri berantakan lagi? Ini semua salahmu. Aku sudah menggeledah seluruh sekolah, dan tidak ada yang berharga di sini.
Aku tidak bisa membayar utangku lagi. Ugh. Beri aku lebih banyak uang. Atau aku akan menjual sekolah seni bela diri yang bobrok ini. Sekolah seni bela diri adalah Warazanaya. Jika kamu pernah menyebut menjualnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Nina, kamu hanyalah putri angkat ayah. Hak apa yang kamu miliki untuk memarahiku? Wow. Seorang bangsawan menggunakan kata-kata, bukan tinjunya. Sudah kubilang, sekolah seni bela diri adalah Warazanaya. Karena dia mempercayakannya padaku. Aku tidak akan membiarkan sekolah menurun di bawah pengawasanku. Jika kamu punya ide tentang sekolah ini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Siapa saja bisa mengatakan kata-kata manis. Semua karena kamu tidak berguna dan tidak bisa mencari pekerjaan. Kamu tidak bisa menghasilkan uang, jadi kamu hanya bisa menyaksikan. Sekolah seni bela diri dijual. Bukankah karena kamu menghabiskan semua uang kuliah siswa, sehingga aku harus tampil di jalanan di tengah musim dingin? Itu karena kamu tidak berguna. Itu karena aku. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Halo. Nina, selamat. Kamu lolos wawancara untuk posisi penjaga keamanan grup Cahaya Bintang. Harap segera melapor ke perusahaan. Oke. Aku akan segera ke sana. Sekolah seni bela diri terselamatkan. Besok, aku akan melapor ke grup Cahaya Bintang, Kamu. Bertanggung jawab membersihkan sekolah seni bela diri. Anak-anak ada kelas malam ini. Itu hanya pekerjaan penjaga keamanan yang buruk. Apa yang bisa dibanggakan? Bagaimana persiapan berjalan? Bapak Leo, jangan khawatir. Perusahaan sudah mengumumkan bahwa wanita yang menghabiskan malam di mobil bersamamu adalah tunanganmu. Ini akan meminimalkan dampak pada perusahaan. Sudahkah kamu menemukan orangnya? Menurut selebaran yang berserakan di samping mobil, orang itu berasal dari perguruan seni bela diri takdir. Guru tua, Bapak Rizky, telah meninggal. Putrinya saat ini mengelola sekolah. Bawa aku padanya segera. Baik, Tuan. Pak Leo mengalami kecelakaan semalam. Jadi keamanan grup harus diperketat. Hei kau, gadis baru. Minaingker. Dan jangan menghambat kami. Kapten, jangan hanya melihatku sebagai wanita. Kemampuan kerjaku tidak kalah dibanding rekan pria kita. Biar ku perjelas. Jika kau membuat satu kesalahan saja, kau akan langsung dipecat. Baik, Pak. Hei, Bang. Apa yang terjadi pada Pak Leo? Seluruh grup Cahaya Bintang, jadi paranoid. Kau tidak tahu soal masalah sebesar ini? Aku dengar ketua kita, Pak Leo, dimanfaatkan oleh seorang mesum di mobilnya hari ini. Mesum itu bahkan melucuti pakaian Pak Leo sebelum pergi. Hal ini jadi trending. Mengapa cerita ini terdengar begitu akrab? Pak Leo berencana menggeledah seluruh kota untuk menemukan si mesum itu. Diam, Pak Leo datang. Kembali ke formasi. Dia, oh tidak. Aku benar-benar tidur dengan bosku sendiri. Dia sama sekali tidak boleh mengenalku. Demi perguruan seni bela diri. Aku tidak boleh dipecat lagi. Nina, kau dipecat. Nina, kau dipecat. Nina, kau dipecat. Leo, pergi ke neraka. Awas. Bapak Leo, kau baik-baik saja? Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bapak Leo, Anda salah. Hari ini hari pertamaku bekerja. Nina, beraninya kau mendorong Bapak Leo? Tidak apa-apa. Dia baru saja menyelamatkanku dengan gerakannya yang cepat. Wanita selalu lebih merepotkan daripada yang sepadan. Untuk apa kau berdiri di sana? Kembali ke posmu.
Penjaga keamanan ini cukup terampil. Atur agar dia menjadi pengawal pribadiku mulai besok. Bapak Leo, dia hanya seorang wanita. Dalam hal kekuatan, pria jelas lebih unggul. Atau aku di Departemen Keamanan. Apakah kau memberitahuku cara melakukan pekerjaan? Tidak, Tuan. Bukan berarti saya tidak berani. Lakukan seperti yang diperintahkan Bapak Leo. Baik, Tuan. Bapak Leo, hari-hari. Wanita itu sangat berani. Menyerang seseorang tepat di luar grup Cahaya Bintang, Bapak Leo pasti punya hutang asmara. Dan dia datang untuk menagihnya. Bapak Leo biasanya terlihat sangat serius dan sopan. Bagaimana bisa jika dia tidak melakukannya? Lalu dari mana berita itu berasal? Itu benar. Jadi dia bajingan. Dan aku merasa buruk tentang kemarin. Bapak Leo bermaksud mempromosikan menjadi pengawal pribadinya. Aku jadi pengawalnya, aku tidak punya waktu. Perhentilah berpura-pura. Wanita mana yang tidak berusaha melakukan segalanya untuk dekat dengan Bapak Leo? Kau hanya beruntung karena membantu Bapak Leo hari ini. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan ini. 30.000 rupiah sebulan. Terima atau tinggalkan. 30.000 rupiah. Itu terlalu bagus untuk anak nakal itu. Gaji bulanan 30.000 rupiah. Sekolah seni bela diri terselamatkan. Kamu tahu pepatahnya. Kalau sudah tidak punya malu, apa saja bisa dilakukan. Kapten, aku mengerti sekarang. Bukankah ini pakaian pria? Nina. Biasanya bersikap sopan dan serius, tapi dia masih bermain-main dengan pria. Orang kaya benar-benar tahu cara bermain, dan di mobil juga. Pakaian ini, mengapa sama dengan yang dibawa Nina kembali? Mungkinkah tadi malam di mobil bersama Leo, yang bermain-main adalah Nina? Halo, saya Leo Huo. Tidak perlu gugup, kami bukan orang jahat. Pria yang berdiri di hadapan Anda adalah CEO Grup Cahaya Bintang, Leo Huo. Dia CEO grup teratas Kota Bahari, Leo Huo. Kami menemukan tempat ini berdasarkan selebaran ini. Boleh saya tanya apakah Anda putri dari guru tua, putri Bapak Rizky? Bukankah ini selebaran Nina? Sekolah Seni Bela Diri? Mungkinkah? Ya. Sekolah seni bela diri ini milik keluarga saya. Sepertinya Anda adalah orang yang kami cari. Tunggu sebentar. Kamu bilang kamu wanita dari semalam? Apa buktimu? Bapak Leo. Apakah Anda masih ingat pakaian ini? Bapak Leo. Ini adalah pakaian yang Anda hilangkan. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi semalam. Namun, opini publik di luar memberikan dampak yang terlalu besar. Saya harap kamu bisa kembali ke keluarga Huo bersama saya. Dan menjadi tunangan saya saja. Tunangan? Saya tahu ini mendadak. Sama sekali tidak. Ada 5 juta rupiah di sini. Anggap saja kompensasi dari Bapak Leo untuk Anda. Jika Anda tidak bersedia, kami tidak akan memaksa Anda. Saya bersedia. APA, kamu akan meninggalkan sekolah seni bela diri? Aku menemukan pekerjaan baru. Gaji bulanan 50.000 rupiah. Termasuk makanan dan akomodasi. Apa kamu sudah gila? Kamu percaya gaji bulanan 50.000 rupiah? Nina, apa maksudmu dengan itu? Apakah aku tidak pantas mencari pekerjaan bergaji tinggi? Kamu hanyalah putri angkat ayah. Hak apa yang kamu miliki untuk mengontrolku? Sebelum ayah meninggal, aku berjanji padanya bahwa aku akan menjagamu dan sekolah seni bela diri dengan baik. Lihat, kamu pasti sudah ditipu. Aku berdiri di sini hari ini, dan kamu tidak akan pergi kemanapun. Coba lawan aku. Nina. Kamerala.
Nina. Ingat Vince. Dia kembali untukku. Dia kaya sekarang. Dia bilang, dia akan membantuku melunasi utangku kepada rentenir, dan dia juga membeli villa besar. Dia bilang dia akan membawaku kembali untuk tinggal bersamanya. Maksudmu, bukan pria yang itu? Setelah membuatmu hamil, menghilang begitu saja, bajingan itu? Ya, dia orangnya. Tapi dia sudah bertobat sekarang. Dia bilang dia akan memberiku kompensasi. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Apakah cintamu begitu membutakan? Kamu masih percaya padanya? Kamu masih... Kamu. Baiklah kalau begitu. Setelah kamu tiba, ingat untuk memberitahuku alamatmu. Jika pria itu berani menyentuhmu, aku akan memukulinya sampai giginya rontok. Panggilan siapa ini? Supir sudah menunggu di bawah di sekolah seni bela diri. Ini bukan sembarang panggilan. Panggilan siapa? Aku akan segera ke sana. Bajingan, aku bilang padamu, jika kamu berani menindas Chloe-ku, aku akan memukulmu sampai babak belur. Nina, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, jangan hentikan aku mencari pria. Aku membantumu. Aku akan memberinya pelajaran. Kamu belum pernah jatuh cinta, apa sih yang kamu tahu? Aku belum? Sudah kubilang, jangan berani hentikan aku mencari pria. Ingat untuk memberiku alamat. Tapi omong-omong, suara pacar Chloe, mengapa begitu mirip dengan Leo? Memang benar, semua bajingan terdengar sama. Selamat datang, Nyonya. Ini adalah Perhiasan yang Leo siapkan untukmu. Kamu bisa memakai apapun yang kamu suka. Selain itu, di lantai atas adalah lemari pakaian eksklusif. Kamu bisa memadupadankan sesuka hati. Cepat bawa aku ke sana. Cepat bawa aku ke sana. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Wow. Setiap ruangan sangat besar. Nina. Mulai sekarang, aku akan masuk ke kalangan atas dan menjadi bagian dari kaum elit. Sedangkan kamu, sepanjang hidupmu, kamu akan selamanya terjebak di dasar masyarakat. Hei, kamu. Pijat kakiku. Nyonya Yu. Seyatidak Tau Karame Mijakaki. Kamu bahkan tidak tahu cara memijat kaki? Jenis Penguru's Rumah Tangga Makam APA kamu? Hei, wanita tua, pijat kakiku. Salam, Nenek. Apa yang baru saja kamu katakan? Nenek, aku tidak tahu itu kak. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Leoku? Aku tidak peduli. Tapi, ingat, keluarga Huo kami selalu memperlakukan pelayan kami dengan baik. Jika kamu ingin masuk ke keluarga Huo saya, kamu harus mematuhi aturan keluarga Huo kami. Aku pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Bagaimana kalian berdua bisa melakukan ini? Menurut aturan, aku masih punya 1 menit tersisa. Minggir. Minggir. Perilaku apa ini? Hentikan dia. Namdan ganap. Apa yang sedang kalian lakukan? Bapak, Nina terlambat di hari pertama kerjanya. Menurut peraturan perusahaan, dia harus dipecat. Bukan urusanmu menggurui pegawaiku. Ya. Kalyuer. Pergi. Bos benar-benar tampan, bagus, dan perhatian pada karyawan. Bos, mau sarapan? Donut segar. Omong kosong. Bapak Leo tidak pernah makan makanan jalanan. Donut? Enak? Yang ini lumayan. Enak? Lumayan juga. Apakah ini masih Bapak Leo yang ku kenal? Aku mengirim asisten Lee dalam perjalanan bisnis beberapa hari ini. Kau menayatir untukku.
Aku juga akan bekerja sebagai sopir. Subsidi harian. Rp2.000. Hati-hati kepalamu, Bapak Leo. Bapak Leo, aku suka Oh, benar. Gerakan yang kau gunakan melawan Titus tadi, teknik seni bela diri itu, namanya apa ya? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Seni bela diri macam APA? Yang kau teriakan, Pai. Pai APA? Oh tidak. Mungkinkah dia melihatku menggunakan penumbang gunung tadi malam? Maksudku, Pai. Maksudku kita harus mengatasi semua rintangan untuk bekerja, Bapak Leo. Keberanian yang patut Bapak Leo, kita mau kemana? Untuk membeli hadiah untuk tunanganku. Kau punya tunangan? Memangnya aku tidak boleh punya tunangan? Boleh. Tentu saja boleh. Dasar Beijingan. Bermain-main padahal dia sudah punya tunangan. Kenapa dia duduk begitu dekat denganku? Mengkengke. Pasang sabuk pengamanmu. Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Nina, bangun. Dia sudah bertunangan. Pegang erat-erat, Bapak Leo. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membuatku pusing? Bapak Leo, kau mabuk deret? Ini bukan karena aku mengocoknya terlalu keras. Ini karena kau seorang penggoda. Nina. Meskipun aku berpura-pura menjadi diri untuk masuk ke keluarga Huo, selama aku memiliki anak Leo, posisi Nyonya Huo akan menjadi milikku. Lelah sekali. Bapak, gaun ini adalah produk terbaru kami. Harganya hanya Rp200.000. Benar-benar murah. Yang ini, dan semua ini, bungkus semuanya untukku. Baiklah. Semua orang bilang Leo seorang playboy, tapi dia masih cukup baik. Kepada tenangannya. Pakaian ini begitu ketat saat dipakai, begitu membatas, pasti sangat tidak nyaman, dan masing-masing sangat mahal. Pakaian yang kukenakan jauh lebih baik. Hey, Nina. Camarilla. Ada apa, Bapak Leo? Coba pakai. Aku? Ini pekerjaan. Baiklah, Bapak Leo. Dia membelikan pakaian untuk tunangannya, dan menyuruhku mencobanya. Setelah aku cukup uang, aku tidak akan melayani kapitalis sepertimu. Bagaimana kelihatannya, Bapak Leo? Terlihat bagus. Simpan saja. Untukku? Selain kau dan aku, pakai ada orang lain di sini? Bajingan ini benar-benar tidak bisa tidak menunjukkan sifat aslinya. Bapak Leo, aku bukan orang seperti itu. Kau akan segera menikah, jadi jangan berkeliaran. Permanen. Apa yang kau pikirkan? Kau berpakaian begitu lusuh saat pergi bersamaku. Aku tidak bisa menanggung malu. Aku memelukan? Aku cantik sekali, terima kasih banyak. Masih ada pekerjaan di perusahaan. Aku harus mengurusnya. Bawa barang-barang ini ke rumahku dulu. Oh, Bapak Leo. Sudah selarut ini dan aku belum selesai bekerja?
Aku masih harus kembali dan mengajari anak-anak seni bela diri malam ini. Bayaran Lembertiga Kali Lipat. Bapak Leo, aku sudah kuat sejak kecil. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengantarkannya dengan selamat kepada tunanganmu. Sampai jumpa, Bapak Leo. Wow, tunangan Leo tinggal di sini? Dia pasti hidup seperti ratu. Leo. Kau kembali. Teddy, kurasa aku mendengar suara Chloe. Chloe. Nina. Bapak Leo. Kamu bisa pergi sekarang. Baiklah, Bapak Leo. Tunggu sebentar. Jemput aku jam 6 pagi besok. APA? Jam 6 pagi? Anjingku bahkan belum bangun. Kamu akan dapat bayaran lembur. Baiklah, Bapak Leo. Aku akan memastikan kamu tahu bahwa sebagai pengawalmu, aku akan sepadan dengan. Hahaha. Setiap sennya. Nina, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan rencanaku. Leo. Kamu kembali. Apakah itu Nina tadi? Kamu kenal dia? Aku tidak bilang aku tidak kenal dia. Tapi reputasinya di kalangan itu benar-benar buruk. Kudengar dia suka bermain-main dengan pria. Leo. Kamu sudah bekerja sepanjang hari. Kamu pasti haus. Aku akan membuatkanmu air. Taruh di sini. Selama aku hamil, anak Leo, posisi Nyonya Huo akan menjadi milikku. Bapak Leo, saya datang untuk mengambil. Oh tidak, Nina sama sekali tidak boleh melihatku. Jadi ini tunangan Leo? Ternyata Leo suka tipe yang seksi. Maaf, saya tidak melihat apapun. Saya datang untuk mengambil pakaian. Saya di sini untuk pakaian. Saya tidak bermaksud begitu. Apa yang kamu lakukan? Leo, aku tunanganmu. Aku hanya ingin dekat denganmu. Ingat ini, cobalah menjaga jarak dariku. Jangan terlalu dekat. Leo, aku tunanganmu. Alasan aku membiarkanmu menjadi tunanganku. Murni untuk melindungi kepentingan perusahaan. Setelah skandal ini mereda, aku akan memberikan kompensasi yang layak kepadamu dan mengklarifikasi secara publik. Hibangin kita. Leo. Kamu memperlakukanku seperti alat, aku akan memastikan kamu dan semua orang tahu bahwa aku adalah istri. Bapak Leo, Bapak Charlie, dari Rumah Mode Internasional, mengundang Anda ke pesta makan malam. Dia mengundang Anda untuk hadir. Bapak Charlie pasti datang untuk keluarga Charlie. Paragon Busana pertama di negara ini. Jika kita bisa bermitra dengan keluarga Charlie, grup Cahaya Bintang Go Internasional akan menjadi langkah pertamanya. Katakan pada Bapak Charlie, saya akan hadir tepat waktu. Ya. Leo. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihatmu sibuk bekerja, jadi aku sengaja membuatkanmu sup ayam pagi ini. Ambil sup ayamu dan pergi. Tanpa izinku, jangan datang ke perusahaan. Leo. Kellyur. Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Saya kepala keamanan, grup Cahaya Bintang. Kamu kapten keamanan. Ada yang saya perlukan dari Anda. Katakan saja, Nyonya. Leo punya pengawal pribadi bernama Nina. Dia orang yang mengerikan, dan dia bermain-main dengan orang. Saya curiga dia mendekati Leo dengan motif tersembunyi. Awasi dia baik-baik untuk saya. Laporkan APA Panyang mencurigakan sejak kepada saya. Nina itu, saya tahu ada yang tidak beres dengannya. Jangan khawatir, Nyonya. Saya akan mengawasinya dengan sangat dekat. Selamat tinggal, Nyonya. Oh maaf. Apa kamu buta? Percaya padaku jika ku bilang, aku akan menyuruh Leo memecatmu? Maaf.
Apa kamu buta? Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu baru saja menyebut Leo. Bagaimana kamu kenal Leo? Saya datang untuk Vince. Pacar bajinganmu, Vince? Vince ada urusan bisnis dengan grup Cahaya Bintang kan? Tapi Leo, dia kaya dan berkuasa. Jadi dia menindas mitranya. Dia berutang gaji setengah tahun kepada Vince dan dia belum membayarnya. Saya sengaja datang hari ini untuk menagihnya. Dia sebenarnya menyuruh saya untuk. Oh tidak, apa yang dia lakukan? Katakan padaku. Dia menyuruhku tidur dengannya. Dia orang seperti itu? Tunggu di sini. Aku akan menemukannya sekarang dan menghancurkan kepalanya. Tunggu. Perusahaan mereka besar, jadi kita tidak boleh meninggang dia. Kalau tidak, Vince dan aku akan kesulitan. Terburuknya, kita tidak akan bekerja dengan mereka lagi. Baiklah, aku pergi sekarang. Ingat, jangan biarkan dia mengambil kuntungan darimu. Jauhi dia, oke? Tidak. Kamu tinggal di mana belakangan ini? Hei. Nina. Bersiaplah, kamu akan ikut denganku segera. Oh. Leo, cara Nina melihatmu, mengapa dia begitu bermusuhan? Kamu terlalu banyak berpikir. Cinnamon bela diri. Mereka secara alami memiliki tatapan tajam di mata mereka. Oh. Leo, menurutku dia hanya menatapmu seperti itu. Nina, siapkan mobilnya. Ganti pakaianmu lalu pergi. Pak Huo, suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Suatu kehormatan juga bisa bertemu Anda. Bapak Charlie, saya menantikan kerja sama kita. PAK Huo, saya ingin mengajukan bersulang. Semoga kerja sama kita berhasil sepenuhnya. Hei, Pak Huo. Sekretaris Anda, kenapa dia berbeda dari yang terakhir kali? Yang terakhir kali, dengan sosok yang seksi dan kaki jenjang, si cantik itu. Dia benar-benar meninggalkan kesan pada saya. Yang ini tidak sebagus itu. Lihat baik-baik, saya bukan sekretarisnya. Saya pengawalnya. Sama saja, apapun sebutannya. Anda tidak akan tahu ini bukan? Pak Huo bosan dengan makanan mewah. Dia agak muak. Jadi dia mengubah seleranya, mencoba sesuatu yang sederhana. Jika itu maksud Anda, maka si manis ini cukup lucu, bukan? Hei, sayang, minumlah bersamaku. Minumlah sendiri. Kau bahkan tidak bisa memegang gelas. Kau ingin minum denganku? Sanggup memelukkan. Kau menolak bersulang, jadi kau akan minum hukuman. PAK Huo. Hari ini adalah hari besar bagi kemitraan kita. Pikirkan baik-baik. Kau bajingan. Bagaimana bisa orang sepertimu memegang posisi penting di keluarga Charlie? Perusahaan seperti ini, lebih baik kita tidak bermitra. Pak Huo, Anda yakin ingin meninggalkan kerja sama kita? Demi wanita ini, aku tidak akan mengatakannya lagi. Ayo pergi. Luar biasa, saya sangat mengagumi sikap Pak Huo yang menghargai wanita. Saya sangat puas dengan penampilannya. Dan wanita ini juga menunjukkan kepada saya, keberanian wanita dalam menghadapi bahaya. Pergi beritahu grup Cahaya Bintang bahwa mereka akan menjadi tuan rumah peragaan busana kita minggu depan. Meskipun aku tidak bisa membiarkanmu membantuku secara pribadi, aku tetap harus berterima kasih padamu. Aku tidak menyangka kau cukup bangsawan di saat-saat kritis. Ada APA? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau kau tidak bisa minum, katakan saja. Kenapa minum begitu banyak? Nina. Ada apa ini? Kenapa jantungku berdetak begitu kencang lagi? Kau tahu? Aku sudah mencari. Apakah dia mengenaliku?
selalu begini. Pas, kau sebaiknya istirahat di sini. Dadah. Hei, jangan pergi. Nina, kau sungguh munafik. Beijinggan. Hahaha, bagus. Oh, kenapa anak bodoh ini tidur di luar sini? Cepat, bantu Leo masuk ke kamarnya. Kamu sebaiknya cepat istirahat. Aku bisa mengatasinya. Oh, kalau begitu hati-hati. Jangan sampai Leo terjatuh. Jangan khawatir, aku akan sangat hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Ramamo. Kenapa berbeda dari hari itu? Aku baru saja mengganti parfum. Saka? Bukankah sudah kubilang untuk menjaga jarak dari... Tell you were. Jangan masuk kamarku tanpa izinku lagi. Akhirnya aku mendapatkan semua yang kuinginkan. Aku sama sekali tidak bisa menyerah seperti ini. Leo, siapa yang melakukan itu pada bibirmu? Beritahu aku, dan aku akan memberinya pelajaran. Jadi, bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? APA? Nina? Kau memukulnya? Bagaimana mungkin? Dia memukulku. Dia pengawal pribadiku. Jika aku terluka, dia yang bertanggung jawab. Aku akan berangkat kerja sekarang. Aku suka kerja. Dengan lembut. Tangannya benar-benar keras. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Pas. Ada Young and a Perlukin? Aku tidak sengaja, aku membawakanmu obat. Kau yang menyakitiku, dan kau berharap aku mengoleskan obatnya sendiri? Bos. Obatnya. Nina. Kenapa kamu tersipu? Bukan apa-apa. Saya pergi. Sudah kudapat. Kamu kembali tepat waktu. PAK Huo. Chloe. Leo bahkan tidak mengangkat telepon saya. Pasti karena Nina. Pasti karena Nina. Apa yang kamu lihat? Cepat berikan padaku. Captain Titus. Saya perlu bicara denganmu. Nyonya, ada perlu APA dengan saya?
Langsung saja, Nina sedang berjaya di perusahaan sekarang, tak lama lagi dia akan mengambil tempat Anda. Dia ancaman terbesar Anda. Bagaimana mungkin? Saya sudah di perusahaan ini selama 10 tahun penuh. Dia baru di sini kurang dari sebulan, dan dia hanyalah anak nakal. Apa salahnya bekerja di sini selama 10 tahun? Di tempat kerja sekarang, ini tentang kesempatan dan keberuntungan. Sekarang Leo membawanya kemanapun dia pergi. Dia mempercayainya sepenuhnya. Keberuntungannya jauh lebih baik daripada Anda. Dia hanyalah anak bawang yang baru keluar dari sarang. Dia hanya beruntung menyelamatkan Pak Huo, dan Pak Huo memberinya kesempatan. Anda benar-benar tidak boleh meremehkan Nina. Di permukaan, dia terlihat tidak berbahaya. Tapi dia sebenarnya sangat licik. Dia tidak hanya diam-diam bermain-main, dia juga sengaja mendekati Leo, mencoba naik pangkat. Saya sama sekali tidak akan membiarkannya. Tetap di sisi Leo. Oh Nyonya, Anda terlalu banyak berpikir. Dia terlihat seperti Tombo. Bagaimana mungkin Pak Huo tertarik padanya? Leo tidak tertarik padanya. Tapi cara dia licik, membuatku muak. Hari itu, dia memanfaatkan Leo saat dia mabuk. Dia mencoba merayunya. Hal seperti itu terjadi, dia sudah kelewatan. Jika kita tidak segera bertindak, kita yang akan menderita. Jangan khawatir, Nyonya. Dalam beberapa hari, grup Cahaya Bintang akan menjadi tuan rumah peragaan busana keluarga Charlie. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Baiklah. Kalau begitu saya mengandalkan Anda. Acara untuk Star League ini sangat penting. Ini adalah langkah pertama Star League menuju Go internasional. Tidak boleh ada bagian yang salah. Baik, Pak. Bapak Huo, tim keamanan kita kekurangan staf. Saya ingin meminta izin Anda. Bisakah kami meminjamnya untuk membantu? Hei, jangan khawatir. Begitu pengganti kita, Jareng, aku akan segera mengembalikannya padamu. Aku bisa meminjamkannya tapi ingat ini. Dia milikku. Jika kamu membuatnya bermasalah, aku tidak akan membiarkannya. Ya. Jaga diri. Kapten Titus, apa yang harus kulakukan sekarang? Ambil kotak makanan di dekat pintu itu, dan berikan pada para penampil yang akan naik Oh, baik. Bapak Huo. Mereka tidak membuatmu bermasalah, kan? Berani beraninya mereka? The Pack Charlie. Grup Cahaya Bintang telah memanfaatkan sumber daya terbaik yang tersedia. Satu-satunya tujuan adalah Untuk memastikan kelangkaan Paragon Busana ini. Bapak Huo, yang paling saya nantikan adalah penampilan pembukaan acara ini. Keluarga Char, setiap peragaan busana memberiku banyak tekanan. Jangan khawatir, Bapak Charlie. Pertunjukan pembukaan kita kali ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bapak Huo, ada yang salah. Sesuatu terjadi pada para penampil. Apa yang terjadi? Para penampil tari pembuka memakan makanan yang diantar Nina. Mereka semua sakit perut. Makanan para penampil. Bukankah sudah kubilang kau mengantarkannya sendiri? Hari ini terlalu terburu-buru. Aku benar-benar tidak bisa Kukira karena kau sangat percaya pada Nina. Kuberikan dia kesempatan. Aku tidak menyangka akan terjadi kecelakaan seperti ini. Nina, beritahu kami, apakah kau merusak makanannya? Aku tidak. Aku hanya mengantarkan makanannya, itu saja. Kau satu-satunya yang menangani makanan itu. Aku tidak. Kau yang melakukannya. Kau. Bukankah kau yang menyuruhku membawanya? Kau yang melakukannya. Diam. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Bapak, peragaan busana ini mewakili kehormatan keluarga Charlie. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya keluarga Charlie mengadakan acara di wilayah Anda. Ini benar-benar tidak boleh. Bapak Charlie, jangan khawatir. Saya akan segera mencari penampil baru. Bapak Huo, sudah terlambat untuk mencari sekarang. Bapak Huo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bapak Huo, saya sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Seni bela diri dan tarian. Seharusnya agak mirip kan? Jika tidak ada pilihan lain, saya akan melakukannya. Tidak mungkin.
itu tidak akan berhasil. Kau. Ini adalah peragaan busana internasional. Jika saya tidak tampil, maka tidak ada orang lain yang bisa. Kau tampil? Jika kau mengacaukannya, siapa yang bertanggung jawab? Tepat sekali. Benar? Saya akan bertanggung jawab. Bapak Huo, Nona Jiang tidak dalam masalah kan? Dia belum siap setelah sekian lama? Bapak Huo, Nina pasti takut dimintai pertanggungjawaban. Dia mungkin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke belakang panggung APA. Bapak Huo, jika pertunjukan ini gagal, aku akan dipermalukan di depan seluruh keluargaku. Terlebih lagi, itu akan mempengaruhi karirku. Bapak Charlie. Tolong jangan khawatir dulu. Mari kita tunggu beberapa menit lagi. Bapak Huo, Nina pasti kabur. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku minta anak buah keamanan kita untuk tampil? Kita berlatih bersama sepanjang waktu, kita sangat terkoordinasi. Wow, cantik sekali. Dia benar-benar cantik. Nina. Leo, bagaimana penampilanku hari ini? Bapak Charlie, apakah mereka puas? Nina, aku salah menilai. Oh, mereka tidak puas? Tidak. Bapak Charlie sangat puas. Nina, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu sangat luar biasa. Kamu benar-benar menyelamatkan hari ini. Saya akan memberimu hadiah besar. Aku masih berpikir, kalau mereka benar-benar tidak puas, aku akan melakukan atraksi memecahkan batu di dada untuk mereka. Atau menghentikan mobil dengan satu tangan. Lain kali. Tunggu. Kamu baru saja bilang menghentikan mobil dengan satu tangan. Mungkin lain kali. Tunggu. Kamu baru saja bilang menghentikan mobil dengan satu tangan. Oh tidak. Dia tidak boleh tahu kalau aku yang melakukannya malam itu. Tidak, kau salah dengar. Gadis mana yang bisa menghentikan mobil dengan satu tangan? Jadi begitu rupanya. Kau terlihat cantik hari ini. Bapak Huo. Kau benar-benar memujiku barusan. Kau bilang aku cantik. Bukankah kamu bilang kamu bisa menghancurkan Nina? Bagaimana dia memenangkan semua orang dan mencuri perhatian? Aku juga tidak tahu. Nina yang gila itu. Siapa sangka dia bisa menari begitu bagus? Saat kamu merusak makanannya, ada yang melihatmu? Hei, Nyonya, Anda pasti bisa tenang. Aku menemukan tempat tersembunyi. Pasti tidak ada yang melihat. Seharusnya begitu. Nina, kami benar-benar berhutang banyak padamu hari ini. Kalau tidak, grup Cahaya Bintang akan mengalami kerugian besar. Benarkah? Nina, penampilanmu hari ini sungguh brilian. Itu benar-benar membuat terngak. Ya. Bukan apa-apa. Gerakan saat kamu mengangkat tanganmu, apa namanya itu? Bango putih membentangkan sayap. Hanya pamer tanpa isi. Apa yang bisa dibanggakan?
Silakan, semuanya, duduk. Hari ini, saya ingin pertama-tama bersulang pahlawan kelompok kita. Hari ini, dia dengan berani tampil dan memberikan penampilan yang spektakuler. Untuk grup kita, dia mendapatkan bantuan dari keluarga Charlie dan memulihkan kerugian besar bagi grup. Bapak Huo, Anda sudah banyak bicara, tapi bagaimana dengan sesuatu yang konkret, seperti bonus atau semacamnya? Sebelum saya memberi hadiah pada Nina, Saya perlu membahas sesuatu. Insiden di peragaan busana hari ini seharusnya tidak terjadi. Tapi seseorang punya motif tersembunyi dan sengaja merusak makanan yang dibawa Nina. Jadi, seseorang mencoba menjebakku. Dan orang itu adalah kapten keamanan kita. Titus Lee. Bapak Leo, saya tidak melakukannya. Bukan saya. Assistant Lee, tolong tunjukkan videonya kepada semua orang. Baik. Jadi kamulah dalangnya. Katakan padaku, kenapa kau menjebakku? Bapak Leo, saya salah. Anda mencampur urusan pribadi dengan bisnis, keluhan pribadi Anda dengan urusan perusahaan, dan mencampurkan keduanya, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan yang terpenting, Anda seharusnya tidak menjebak Nina. Mulai sekarang, siapapun itu, jika ada yang menargetkan Nina lagi, mereka akan menghadapi murkaku. Apakah dia melandanjiku? Bapak Leo, tolong. Pertimbangkan bahwa saya telah bekerja untuk grup Cahaya Bintang selama 10 tahun. Beri saya kesempatan. Tolong bayarkan saya pergi. Mulai hari ini, Titus Lee akan dicopot dari jabatannya sebagai kapten keamanan. Dia akan diturunkan pangkatnya menjadi penjaga keamanan biasa. Dia akan bertanggung jawab menjaga pintu masuk grup. Sekarang keluar. Ya, tunggu. Bukankah aku menyuruhmu keluar? Ya. Bapak Leo, mana hadiahku? Bonus Nina bulan ini akan digandakan, dan dia akan menerima Rp100.000 tunai. Bonus digandakan. Rp100.000 tuh. Aku koyo. Sekarang perguruan seni bela diri takdir terselamatkan. Bapak Leo, saya bersulang untukmu. Halo, saya di sini untuk mengumpulkan tunjangan karyawan. Hei, apa yang kau lakukan? Oh, saya di sini untuk bertemu CEO Anda. Ada yang bisa saya bantu? Baiklah. Apakah ada yang Anda butuhkan? Apa itu? Wanita tua, apa kau tahu di mana ini? Tentu saja saya tahu. Gedung kantor grup Cahaya Bintang. Dia sudah melakukan risetnya. Orang seusiamu. Kau pasti akan bilang bahwa kau berasal dari kampung halaman CEO kita, seperti Nenek Wang, atau Nenek Li, atau Nenek Sao, kan? Jengga, orang seusiamu yang datang ke sini berpura-pura menjadi kerabat CEO kita dan meminta bantuan ada banyak sekali. Jika kau tidak punya apa-apa, pergilah Saya saja. nenek CEO Anda. Nenek CEO kira betapa mulia dan terhormatnya nenek CEO kita, orang sepertimu, berpakaian murahan. Cepat, pergi ke supermarket sebelah, antre telur gratis. Kamu akan ketinggalan jika terlambat. Hahaha. Grup Cahaya Bintang, bagaimana bisa menghasilkan orang seperti yang meremehkan orang? Nenek sihir. Beraninya kau memanggilku anjing? Ah, keluar. Kau pergi. Hei, Berhenti. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? saya baik-baik saja. Jangan takut, Nyonya. Selama saya di sini hari ini, mereka tidak akan berani menyentuh Anda. Nina, apa yang kamu coba lakukan? Kamu mengganggu pekerjaanku. Titus, Anda pria besar, menindas wanita tua, apakah kamu tidak punya malu? Dia menyamar sebagai nenek CEO, dan dia memanggilku anjing. Saya sekarang curiga, dia adalah mata-mata perusahaan dari grup saingan. Ah, cepat bergerak, jangan campuri pekerjaanku.
Wanita tua ini di usianya jelas menghadapi kesulitan dan menginginkan bantuan Bapak. Itulah mengapa dia menyamar. Anda bahkan tidak repot-repot bertanya dengan jelas, dan Anda main tangan padanya. Itu kasar sekali. Nina, kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya beruntung membantu Bapak Leo. Saya telah bertanggung jawab atas keamanan selama lebih dari 10 tahun. Berhak apa kamu menggurui saya? Minggir sekarang, atau saya tidak akan sopan. Hei, saya pasti akan menenggani ini hari ini. Selama saya di sini, Anda tidak akan menyentuh wanita tua ini. Jika kamu ingin bertarung, hadapi aku. Gadis yang baik, andai saja dia bisa menjadi menantu perempuan saya. Alangkah indahnya itu. Nona muda, Anda juga bekerja di sini? Tiba tua. Saya pengawal Bapak Leo. Saya sangat terampil. Mereka tidak akan berani. Jangan terlalu sombong pada. Kau alasan saya menjaga pintu, dan sekarang kau menyuruhku apa yang harus dilakukan. Jika saya membiarkan ini terjadi, di mana saya akan menaruh muka saya? Nina, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kepada siapa kau mencoba memberimu pelajaran? Bapak Leo, pas sekali waktunya. Nenek tua ini, dia bahkan mengklaim kamu cucunya untuk menjaga ketertiban di perusahaan. Aku mengusirnya, tapi Nina, dia malah datang melindunginya. Itu tidak benar. Mirka yang menindas wanita tua ini. Aku tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa hanya menonton beberapa pria besar seperti mereka menindas orang tua. Nina, Bapak Leo ada di sini, dan kamu masih begitu sombong? Leo, kamu tidak boleh menindas orang tua. Bapak Leo, Anda tidak perlu ikut campur. Aku pribadi akan mengusir nenek tua ini. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Aku ingin memasak makan malam-malam ini. Oh, aku melewati kantor dan ingin menemuimu. Siapa sangka orang ini menghentikanku di sini tanpa alasan. Dia ingin mengusir. Untungnya, gadis muda ini melindungi. Nyonya, ini semua salah paham. Anda lihat, pakaian Anda sangat sederhana. Aku tidak menyadari Anda adalah Nyonya. Kamu sudah bekerja di Cahaya Bintang selama 10 tahun dengan menilai orang dari penampilan mereka. Grup Cahaya Bintang di Kota Sungai. Saya telah mengelolanya dengan hati-hati selama beberapa dekade. Kami akhirnya telah membangun citra yang baik. Dan saya tidak akan membiarkannya dirusak oleh orang-orang seperti Anda. Bapak Leo, tolong izinkan saya menjelaskan. Tidak perlu penjelasan. Segera proses pengunduran dirimu. Bapak Leo, saya mohon, demi 10 tahun pengabdian saya, tolong maafkan saya. Nyonya, tolong, maafkan saya. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Sudah saya katakan sebelumnya, jika ada yang menargetkan Nina lagi, saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pemimpin keluarga wanita mungkin telah memaafkan Anda. Tapi Anda membiarkan perkataan saya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Anda perlu belajar sebuah pelajaran. Mulai besok, Anda tidak akan menjaga gerbang. Pergi ke garasi dan bersihkan mobil secara detail. Sekarang keluar. Baik, Pak. Nona muda ini memiliki rasa keadilan yang kuat dan hati yang baik. Oh, nenek benar-benar menyukainya. Leo, kamu punya gadis yang luar biasa di sisi. Kenapa kamu tidak memberitahu nenek lebih awal? Baiklah. Nyonya, saya pengawal Bapak Leo. Dia adalah pengawal sekarang, tapi itu tidak berarti dia akan selalu menjadi pengawal. Leo, bukankah begitu? Baiklah, Nenek, saya masih punya beberapa urusan di perusahaan. Saya akan pulang untuk makan malam setelah selesai. Saya akan minta asisten saya mengantarmu pulang dulu. Haha, baiklah, silakan, kembali bekerja. Sayangku, apakah namamu Nina? Ya, Nyonya. Sayangku, terima kasih sudah membantuku hari ini. Bagaimana kalau begini, malam ini datanglah ke rumahku untuk makan malam keluarga. Anggap saja ini cara nenek berterima kasih pada. Bagaimanapun, kau juga sendirian. Masakan nenekku. Sama enaknya dengan koki bintang 5. Orang biasa bahkan tidak bisa mencicipinya. Apakah itu pantas? Leo, malam ini bawa wanita muda ini pulang. Kau harus. Atau aku akan meminta pertanggungjawaban. Aku pergi. Dah, sayang, pastikan kau datang malam ini. Terima kasih sudah membantu nenekku. Itu bukan apa-apa. Aku hanya tidak tahan dengan Titus, dan mereka mengganggu orang yang lebih tua. Ini pertama kalinya aku melihat nenek begitu menyukai seseorang.
Nenek bilang, kau tidak akan selalu menjadi pengawalku. Coba tebak, dia ingin kau menjadi apa bagi? Bagaimana aku tahu? Nenek, kau memasak sendiri hari ini? Apakah kau menjamu tamu penting? Jangan panggil aku nenek. Aku tidak punya menantu perempuan sepertimu. Hari ini, aku menjamu tamu yang sangat terhormat. Dia dan Leoku, sungguh pasangan yang sempurna. APA. Aku adalah tunangan Leo Huo, calon menantu perempuanmu. Bagaimana bisa kau bilang dia sangat cocok dengan orang lain? Kau belum menikah dengan Leo, jadi kau bukan nyonya keluarga. Dan aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai menantu perempuan. Kau. Awalnya kukira, Nina adalah rintangan terbesarku. Aku tidak pernah menduga ada seseorang yang muncul entah dari mana dan mengacaukan segalanya. Tapi aku belum tentu kalah darinya. HMPH, jika kau menjadi nyonya keluarga Huo, seluruh keluarga Huo akan hancur olehmu. Nenek, aku pulang. Oh, hahaha. Oh, Nina, kau datang di saat yang tepat. Lihat, nenek sudah memasak sepiring penuh makanan lezat. Ayo, ayo. Duduk, 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 duduk. Tidak, Nyonya. Aku seharusnya tidak. Orang yang lebih tua belum duduk. Junior tidak boleh duduk duluan. Hehehe, baiklah. Ayo duduk bersama. Haha, ayo, cepat, duduk. Nina, mulai sekarang, kau tidak boleh memanggilku madam lagi. Panggil aku nenek. Bukankah itu tidak pantas? Apa panyang nenek suruh kau panggil, itulah yang kau panggil. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang akan mengalahkanku. Di mana Nyonya Hua? Kenapa dia belum turun? Aku akan segera menjemput nyonya. Aku di sini. Semua orang menunggumu. Untuk apa kau berdiri di sana? Sosok tunangan Leo Huo. Kenapa terlihat sangat mirip Chloe? Kau tahu aku kedatangan tamu. Berpakaian begitu mencolok. Apakah kau sengaja mencoba mempermalukan keluarga Huo? Nenekmu benar. Aku akan segera berganti pakaian. Nina, mari kita makan saja. Jangan hiraukan dia. Ayo, ayo, ayo. Yang ini, nenek khusus memasaknya untukmu. Aku tahu gadis-gadis suka memakannya. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Nenek. Hahaha, lebih baik begini. Untung aku cepat bersembunyi. Jika Nina tahu, aku pasti akan diusir dari keluarga Huo. Lalu kenapa dia ada di rumah keluarga Huo? Mungkinkah orang yang nenek Huo sebutkan, yang begitu sempurna untuk Leo, adalah dia? Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkannya mengenali. Leo, jangan makan sendiri saja. Ambilkan Nina makanan. Tidak. Aku akan melakukannya sendiri. Jika kau suka, makanlah lebih banyak. Makanlah sepuasnya. Makan. Oh, kenapa kau tidak menungguku? Mulai makan? Kita semua duduk untuk makan bersama keluarga, dan kau membuat dirimu terlihat sangat aneh. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku masuk angin. Aku merasa dingin. Dan suaraku serak. Lalu kenapa dengan wajahmu?
Yah, bukankah aku takut kau akan tidak menyukaiku? Aku harus menjaga diriku setiap saat. APA, sekarang bahkan pengawal pun memenuhi syarat. Untuk makan di meja, Nenek, Akulah yang melakukannya. Aku yang mengundang Nina makan malam. Kau punya masalah dengan itu? ya jika nenek setuju. Keberatan apa yang mungkin kumiliki? Nina, kudengar kau sudah bekerja dengan Leo selama lebih dari sebulan. Bagaimana keadaan Leo? HM? Ada apa aku bertanya pada Nina? Nina, bicaralah dengan bebas. Bapak Leo, dia cukup baik. Hahaha. Senang mendengarnya. Sangat bagus memang. Kamu sebaiknya mengenalnya lebih baik, lebih dalam. Oh, benar. Datanglah berkunjung ke rumah kami kapanpun kau punya waktu. Nenek, sebenarnya, setelah aku selesai bekerja setiap hari, aku harus kembali ke perguruan seni bela diri untuk mengajar kelas anak-anak. Jadi aku tidak punya banyak waktu luang. Perguruan seni bela diri? Oh, kau juga punya satu? Dia dulu menjalankan perguruan seni bela diri juga. Nyonya Huo juga pernah menjalankan perguruan seni bela diri. Aku. Itu sudah lama sekali. Aku tidak pernah menyangka, Nenek, bahwa kita akan menjadi jiwa yang serasi. Ngomong-ngomong, Nenek, di mana perguruan seni bela diri lamamu? Aku tahu semua perguruan seni bela diri, besar dan kecil, di kota. Aku tahu semuanya. Mungkin kita bahkan pernah berteman sebelumnya? Aku. Mari kita bicarakan hal ini nanti. Ayo, makanlah. Oh, Nenek, hidangan ini semua dibuat khusus untukmu. Cepat coba lebih banyak. Hahaha, makan lebih banyak. Makan. Mari kita makan bersama. Bagaimana rasanya? Nenek, aku ke kamar kecil. Oh. Bukan berarti makananmu buruk. Hanya saja ada orang yang hidupnya tidak berguna dan tidak pantas mendapatkan makanan enak. Nenek, masakanmu luar biasa, benar-benar lezat. Mungkin Nina hanya sedang tidak enak badan hari ini. Hei, bagaimana keadaan Nina? Oh, dia baik-baik saja. Aku akan ke kamar mandi lagi. Oh, ini. Oh, Leo, cepat, bawa Nina ke rumah sakit untuk diperiksa. Jika Nina benar-benar sakit, ini adalah kesempatan sempurna untuk menjauhkannya dari Leo. Aku Kenyang. Tak, bagaimana keadaannya? Apakah ada yang salah? Dia hamil. Apa? Selama kehamilan, kondisi fisik Nina lebih rapuh dari biasanya. Pastikan untuk menjaganya dengan baik. Mulai sekarang, dia perlu fokus pada merawat kehamilan dan mengonsumsi asam folat. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Nina hanya pernah bersama Leo. Bayi di perutnya pasti anak Leo. Biar kuantar kau pulang. Tidak, terima kasih. Aku ingin menjernihkan pikiran. Aku akan menemanimu. Tidak. Bayi Nina benar-benar tidak boleh dipertahankan. Apakah kau benar-benar mencintai pria itu? Dia bajingan, brengsek. Dia tipe orang yang akan memanfaatkanmu lalu membuang. Pantas saja kau hamil, dan dia bahkan tidak mau menampakkan diri. Dia sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi mengapa kau begitu bertekad untuk mempertahankan Anak itu. Aku hanya merasa anak itu tidak bersalah. Dia berhak untuk dilahirkan. Apapun yang terjadi, aku akan memberitahu pria itu. Apa gunanya memberitahunya? Dia akan segera menikah. Dia tidak akan peduli apa yang terjadi pada kita berdua.
Dia sudah menikah dan masih menipumu untuk tidur dengannya, sungguh binatang. Kau benar. Dia benar-benar binatang. Kau benar. Dia benar-benar binatang. TAPI. Ini juga pilihanku. Ha! Aku tidak sadar, Nina biasanya begitu terbuka. Begitu juga denganmu. Apa katamu? Aku tidak mengatakan apapun. Maksudku, kita berdua memilih ini. Baiklah, Bapak Huo, mari kita akhiri sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih telah menemaniku untuk menjernihkan pikiran. Aku pulang. Hei, aku akan mengantar. Oh, tidak perlu. Nenek Huo dan Nyonya Huo masih menunggumu di rumah. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan. Kamu tidak perlu datang bekerja besok. Anda tidak memecat saya karena saya hamil, kan? Anda tidak memecat saya karena saya hamil, kan? Buyer Kuberitahu. Kehamilan tidak akan memengaruhi keahlianku sedikit pun. Seseorang sepertimu. Hahaha. Aku bisa menanganinya dengan satu tangan. Aku tidak bilang aku memecatmu. Aku memberimu libur besok. Istirahatlah yang cukup. Kembali bekerja saat kamu merasa lebih baik. Benarkah? Apakah itu akan memengaruhi gajiku? Cuti berbayar. Terima kasih, Bapak Huo. Tumpanganku sudah di sini. Aku akan pergi. Silakan. Carry tahu. Pria yang telah dikencani Nina. Siapa dia? Oh Nyonya. Mengapa Anda masih mencariku? Aku sekarang hanya penjaga keamanan pencucian mobil. Aku tidak bisa membantumu lagi. Kapten. Nina menghancurkanmu seperti ini. Dan kau hanya akan menerimanya? Aku tidak menerimanya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Nina, sekarang adalah tangan kanan Bapak Huo. Ada kesempatan. Tepat di depan. Kesempatan apa? Nina hamil anak. APA. Kau serius? Aku adalah tunangan Leo. Kau pikir aku akan berbohong tentang hal seperti ini? Hanya saja Leo belum tahu. Anak Nina tidak boleh dibiarkan hidup. Tunggu, tidak. Apakah Nina hamil anak Bapak Huo atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku, kan? Kau benar, itu tidak ada hubungannya dengan. Tapi jika kau setuju untuk membantuku menghadapi Nina, aku tidak hanya bisa mengembalikanmu ke posisi sebelumnya. Tetapi setelah Leo dan aku menikah, aku berjanji padamu, aku akan mempromosikanmu menjadi wakil presiden perusahaan. Apa yang kau jingkit? Singkirkan bayi di kandungan Nina. Bapak Leo. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Bapak Leo, bawahan saya baru saja melaporkan bahwa Titus mengumpulkan sekelompok orang dan pergi ke perguruan seni bela diri takdir. Saya tidak yakin apakah ini akan buruk bagi grup. Nina akan segera tiba. Bersiaplah. Apakah Nina benar-benar akan datang? Dia punya alasan yang tidak bisa ditolak. Nina, tolong selamatkan aku. Vince Pembohong. Dia kecanduan judi. Dia tidak hanya menguras semua tabunganku, tetapi dia juga menipuku untuk pergi ke zona abu-abu untuk menjual organ tubuhku. Tentu saja dia akan datang. Setelah orang tua itu meninggal, dia selalu menganggapku sebagai satu-satunya keluarganya. Demi aku, dia pasti akan datang. Nyonya, jangan khawatir. Mereka semua adalah ahli bela diri Sun yang saya pekerjakan. Menghadapi satu Nina saja, sudah lebih dari cukup. Selama Nina berani datang, saya jamin dia tidak akan pergi hidup-hidup. Hehehe, bagus. Dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap grup, tapi setelah dihukum 2 kali berturut-turut, karena Nina. Dia mungkin akan mengejarnya. Panggil beberapa orang, ayo kita periksa. Baik, Pak. Chloe, di mana kamu? Vince, lepaskan Chloe. Nina. Di mana kamu menyembunyikan Chloe? Kamu sekarang saja hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Sebaiknya kamu urus dirimu sendiri saja. Kamu datang untukku. Nina, kamu tidak pantas membuat kami repot. Kami di sini untuk anak di perutmu, anak Leo.
Kamu memasang jebakan. Yang kamu inginkan hanyalah berurusan denganku. Baiklah, aku di sini. Serahkan Chloe. Jangan bicara padanya, Lei Qiqin. Meiju. Aku sarankan kamu untuk melepaskan Chloe. Jangan paksa wanita ini untuk bertindak sendiri. Nina, kamu memang punya sedikit keahlian. Kalian sampah-sampah ini. Aku bahkan tidak menganggap kalian serius. Hari ini, kalian tidak akan lolos dari jebakan yang tak terhindarkan yang telah kupasang. Serang! Kamu benar-benar tercela. Kita berhasil menangkapnya. Semuanya, serang. Berhenti di sana. Apa yang kamu lihat? Cepat serang. Pukul dia sampai mati. Nina, aku akan membunuhmu. Mengapa Leo ada di sini? Kamu baik-baik saja? Bagus sekali. Lari. Lare, lare, lare. Bapak Leo, Kaya Amerika. Leo, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Segera panggil ambulans. Bapak Leo, kami menemukan. Menemukan apa? Mengapa kamu begitu cemas? Kami menemukan siapa kaki tangan Titus. Siapa itu? Ini. Cepat katakan pada Ini Nyonya Huo. Chloe. Kami menemukan bahwa ketika kamu dan Nina berada di perguruan seni bela diri takdir, sehari sebelum kamu diserang, Nyonya Huo dan Titus bertemu di kedai kopi dekat kantor. Mereka bertemu secara rahasia. Pelayan kedai kopi itu mengkonfirmasi bahwa mereka sedang membahas cara menghadapi seseorang bernama Nina. di mana Titus? Dai Garasi. Kami sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Aku akan pergi mencari Chloe sekarang juga dan mencari tahu akar masalah ini. Bapak Leo, satu hal lagi. Apa itu? Kami menemukan tentang ayah dari anak Nina. Dia tidak pernah punya pacar seumur hidupnya. Dia berbohong padaku. Kami juga menemukan bahwa dia saat ini berada di perguruan seni bela diri takdir, melatih para siswa. Perguruan seni bela diri takdir? Bukankah ayah Chloe meninggalkan perguruan seni bela diri takdir? Antanya, Bagaimana bisa Nina ada di sana? Karena Nina adalah putri angkat dari guru tua, Bapak Chris. Anak di kandungan Nina adalah milikku. Siapkan mobil segera. Kita akan pergi ke perguruan seni bela diri takdir. Nina. Hai, Bapak Leo. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nina, aku sangat merindukanmu. Diam. Pejingin terketuk. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan berurusan denganmu, percayalah. Tunggu sebentar. Aku tahu segalanya. Aku tahu semuanya. Apa yang kamu tahu? Aku tahu bahwa malam itu, wanita itu adalah kamu. Dan anak di perutmu juga milikku. Jadi kenapa kalau kamu tahu, kamu masih akan menikahi tunanganmu, bukan? Semua itu kesalahpahaman. Hari itu, aku datang ke perguruan seni bela diri. Awalnya mencari gadis. Yang Semalam Denganku. Chloe bilang itu dia. Dan dia bahkan menunjukkan pakaianku padaku. Itulah sebabnya aku membawanya kembali ke keluarga Huo. Tapi aku bersumpah. Aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Tidak pernah terjadi apapun di antara kami. Chloe. Jadi dia telah berbohong padaku selama ini. Dan aku bahkan memperlakukannya seperti keluarga. Oh, dan orang-orang yang menjebakmu di perguruan seni bela diri sebelumnya adalah Titus dan Chloe. Dia juga pelakunya? Nina. Beberapa hari terakhir ini kamu tidak di sini. Aku sangat merindukan. Pikiranku penuh denganmu. Aku tidak bisa fokus pada hal lain. Saat itulah aku menyadari, aku benar-benar telah jatuh cinta pada Kamu. Tolong jangan marah lagi, oke? Pergi. Sangat norak. Baiklah. Karena Chloe yang ikut campur, maka aku akan memaafkanmu.
Nina, bagaimana rencanamu menghadapi Chloe? Aku tidak tahu. Dia sadari diriku. Sebelum ayahku meninggal, dia memberitahuku untuk menjaganya dengan baik. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan sesuatu yang begitu tidak termaafkan. Jadi aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau kita serahkan dia ke polisi? Bagaimana menurutmu? Aku yakin dia akan menerima hukuman yang adil. Hanya dengan begitu, dia akan benar-benar menyadari kesalahannya. Baiklah. Oke, saya mengerti. Bapak Leo baru saja menerima berita. Titus mendengar apa yang akan terjadi dan bersiap untuk melarikan diri. Orang-orang kita sudah mengendalikannya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dia siap mengungkap Chloe. Ditambah lagi, dia punya rekaman panggilannya dengan Chloe. Bagus sekali. Dalam 3 hari, aku akan mengungkap Chloe di depan umum. Semua kesalahan yang telah dia lakukan padamu, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Leo, kamu tahu segalanya sekarang. Jika kamu membantuku menghadapi Nina, tidak hanya aku bisa mendapatkan pekerjaan lamamu kembali, tetapi setelah aku menikah dengan Leo, aku bahkan akan menjadikanmu wakil presiden grup. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Baiklah, semuanya bersiap. 1 hey. 2 ha. 3 hey. NAK. Kemarilah, bantu ayah memecahkan kacang kenari ini. Permisi.